Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Teori Humanistik. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian humanistik. Teori humanisme adalah satu teori yang terdapat dalam teori-teori pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori humanisme, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan salah satu pandangan atau serangkaian pendapat awal pendidikan yang diidealkan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem konsep dan dalil. Menurut salah satu tokoh pendidikan, menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat awal pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Pendidikan sebagai sistem mengandung arti sebuah kelompok tertentu yang tidak hanya memiliki hubungan khusus seperti timbal balik dan memiliki informasi. Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang makna dan bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya. Adapun teori humanisme sendiri merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencapai dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian teori humanisme banyak mengadopsi prinsip-prinsip progresif dan mendapat stimulan dan eksistensialisme yang mencakup keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif. Pengertian humanistik juga salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Tujuan teori humanistik yaitu merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1950-an. Dengan mengacu pada psikologi seseorang, humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri. Konsep dasar yang wajib dijadikan acuan pada teori belajar humanistik adalah manusia menjadi peran penting dan utama dalam mencapai kesuksesan dirinya. Dalam prosesnya, seseorang harus mempunyai motivasi baik dari dirinya sendiri maupun dari luar, serta mengerti cara belajar teori humanistik. Baik, tokoh-tokoh teori humanistik di sini kita menyebutkan ada 3. Satu, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah pelopor psikologi humanistik. Ia berasal dari Amerika, yang tepatnya berada di Brooklyn, New York. Ia dilahirkan pada tahun 1930. Ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya merupakan imigran dari Rusia. Sedangkan latar belakang keluarga Abraham Maslow adalah bukan dari latar belakang keluarga yang berpendidikan. Dengan keadaan yang seperti itu, ayah Abraham Maslow mengharapkan kesuksesan dalam pendidikan dan dalam bidang yang diminati oleh kemudian hari. Abraham Maslow telah dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam kebutuhan, antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 2, yaitu Carl R. Rogers. 4, merupakan tempat kelahiran dari Carl Rogers, dan Carl Rogers dilahirkan pada tahun 1902. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers memiliki 2 konsep. Konsep pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah.
Konsep yang kedua adalah freedom to learn atau teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Rogers juga meyakini bahwa pengalaman seseorang di dalam hidupnya akan menentukan masukan-masukan yang nantinya akan diterima olehnya, sehingga masukan-masukan tersebut akan mengarahkan hidupnya secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan di dalam dirinya. Pada konsep belajar, Rogers juga telah mengeluarkan gagasan-gagasan yang berpengaruh terhadap pemikiran dan praktek pendidikan. Yang ketiga yaitu implementasi teori humanisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, membandingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus dapat menentukan langkah-langkah pembelajaran yang mengacu pada aspek tersebut. Adapun contoh langkah konkret yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh guru adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi kemampuan awal siswa, dan yang keempat yaitu mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Kemudian, implementasi dari teori humanisme dalam pembelajaran itu dapat kita lihat dengan beberapa model pembelajaran yang telah digunakan pada beberapa lembaga pendidikan. 3 model pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi teori humanisme yaitu confluent education, open education, dan cooperative learning. Yang pertama yaitu confluent education. Confluent education adalah pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman efektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang bagus sekali untuk melibatkan para siswa secara pribadi di dalam bahan pelajaran. Yang kedua yaitu open education. Open education adalah proses pendidikan terbuka. Open education itu memiliki beberapa kriteria, yaitu salah satunya kemudahan belajar tersedia. Artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar tersedia, para siswa bergerak bebas di sekitar ruangan. Tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Yang kedua yaitu penuh kasih sayang, hormat, terbuka, dan hangat. Artinya menggunakan bahan buatan siswa, guru menangani masalah-masalah tingkah laku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. Yang ketiga, mendiagnosa peristiwa-peristiwa belajar. Artinya, siswa-siswa memeriksa pekerjaan mereka sendiri, guru mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, pengajaran, yaitu pengajaran individual, tidak ada tes ataupun buku kerja. Baik, untuk yang ketiga, cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Menurut Slavin 1980, cooperative learning mempunyai 3 karakteristik. 1. Siswa bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil 4-6 orang anggota. Komposisi ini tetap selama berminggu-minggu. 2. Siswa didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok. 3. Siswa diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Adapun teknik cooperative learning itu ada 4 macam, yaitu 1. Team games turnamen. Dalam teknik ini, siswa yang mampu dan jenis kelaminnya berbeda-beda disatukan dalam tim yang terdiri dari 4-5 orang anggota. Setelah guru menyajikan bahan tim, lalu mengerjakan lembaran-lembaran kerja, saling mengajukan pertanyaan, dan belajar bersama untuk persiapan menghadapi turnamen atau pertandingan yang biasanya diselenggarakan sekali seminggu. Dalam turnamen itu ditentukan beranggotakan 3 orang siswa untuk bertanding melawan siswa-siswa yang kemampuannya serupa atau atas dasar hasil seminggu sebelumnya. Hasilnya, siswa-siswa yang prestasi paling rendah pada setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh poin bagi timnya sebagai siswa yang berprestasi paling tinggi. 2. Student teams achievement divisions.
Teknik ini juga menggunakan tim yang terdiri dari 4-5 anggota. Tetapi kegiatan turnamen diganti dengan saling bertanya selama 15 menit. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu disatukan oleh tim. Skor-skor yang tertinggi memperoleh poin lebih daripada skor-skor yang lebih rendah. Kecuali itu juga digunakan skor perbaikan. Yang ketiga, jigsaw. Dalam teknik ini siswa dimasukkan ke dalam tim-tim kecil yang bersifat heterogen. Bahan pelajaran dibagikan kepada anggota-anggota tim, kemudian siswa-siswa tersebut mempelajari bagian mereka masing-masing bersama-sama dengan anggota-anggota dari tim lain yang memiliki bahan yang sama. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya masing-masing dan mengajarkan bagian-bagian yang telah dipelajari bersama-sama dengan anggota tim lain itu kepada anggota-anggota timnya sendiri. Akhirnya semua anggota tim dites mengenai seluruh bahan pelajaran. 4. Group investigation. Grup ini adalah teknik di mana siswa bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menangani berbagai macam proyek kelas. Setiap kelompok membagi tugas tersebut menjadi subtopik. Kemudian setiap anggota kelompok melakukan kegiatan-kegiatan meneliti yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mengajukan hasil penelitiannya kepada kelas. Dalam metode ini, hadiah atau poin tidak diberikan. Demikianlah sekilas tentang keempat teknik cooperative learning itu. Ternyata cooperative learning itu pada umumnya mempunyai efek positif terhadap prestasi akademik. Keberhasilan cooperative learning bergantung pada kemampuan siswa berinteraksi di dalam kelompok. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Baik, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.